Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Bapak Ibu Saudara terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang masih bisa kami rasakan pada pagi hari ini. Terkhusus Tuhan telah membangunkan kami di tidur kami. Kami berterima kasih untuk semangat baru yang telah Tuhan berikan kepada kami. Dan sebentar Tuhan, kami ingin menerangkan tentang firman-Mu. Berkati kami supaya firman yang sampai kepada kami bisa kami pakai dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini doa kami berdoa melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, renungan kita pada pagi hari ini diambil dari Yohanes 16 ayat 33. Begini firman Tuhan. Semua itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Bapak Ibu sudah terkasih, secara pribadi tentunya semua orang menginginkan damai sejahtera dalam kehidupannya. Begitupun secara komunal, baik dalam keluarga ataupun masyarakat juga menginginkan hal yang sama, yaitu ingin hidup dalam damai sejahtera. Dan semua juga kita sepakat bahwa damai itu indah dan menyenangkan. Namun, untuk menciptakan sebuah kedamaian, tidak semua orang memiliki makna yang sama mengenai kedamaian. Sebagai contoh, mungkin si A mengalah itu sangat penting karena menurutnya dengan cara mengalah akan menciptakan perdamaian dan situasi yang kondusif. Tetapi sebaliknya, justru mengenai si B berpendapat bahwa tetap mempertahankan pemikirannya tanpa memikirkan orang lain adalah sebuah kedamaian menurut dia. Nah, ini menunjukkan adanya konsep tentang damai yang berbeda. Begitu juga dalam situasi-situasi yang lain. Tetapi kita tidak akan jauh berbicara tentang itu. Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam percakapan Yesus dengan murid-muridnya tentang duka cita yang mendahului kemenangan sampai pada sebuah kesimpulan bahwa semua ucapan Yesus kepada murid-muridnya memiliki tujuan untuk mendatangkan damai sejahtera. Maksud Yesus adalah akan tiba saatnya dia akan meninggalkan murid-muridnya dan mereka akan berduka cita akan hal itu, seperti ditinggal oleh guru yang selama ini mereka bersama melayani pada saat itu. Tetapi duka cita itu akan berubah menjadi sukacita. Bisa kita lihat dari ayat renungan kita, di situ tertulis pada awal kalimat, tertulis semuanya itu kukatakan kepadamu. Semuanya itu kukatakan kepadamu. Di situ bisa kita lihat bahwa ada janji yang menguatkan. Yesus mengakhiri pengajarannya kepada para murid sebelum penyaliban dengan penguatan. Ia telah mengajarkan segala sesuatu yang perlu mereka ketahui untuk menghadapi dunia. Firman Tuhan bukan hanya untuk memberi informasi, melainkan untuk membangun keteguhan iman dalam menghadapi realitas hidup yang sulit.
Jadi sebagai contoh Bapak Ibu Saudara terkasih, seringkali kita sebagai orang Kristen dalam persekutuan, kita hanya duduk, mendengar, lalu pulang. Nah, jadi maksudnya sifat-sifat yang sudah kami utarakan itu bahwa tidak harus dilakukan sebagai orang Kristen. Jadi kita bukan hanya dalam persekutuan, kita bukan hanya duduk, kita bukan hanya mendengarkan firman, lalu pulang, tidak membawa apa-apa, tidak membawa perubahan. Jadi yang dimaksudkan itu yaitu di saat kita sudah mendengar, maka penerapannya pun penting gitu. Jadi kita bukan hanya sekedar berbicara, tapi aksi nyata sudah kita terapkan dalam mendengarkan firman Tuhan. Untuk menjelaskan lebih dalam lagi maksudnya, dalam ayat ini Yesus membuat sebuah ilustrasi sama seperti seorang ibu yang berduka cita saat melahirkan. Karena di saat melahirkan merasa kesakitan, tetapi setelah anaknya lahir, rasa sakit itu tidak akan diingat lagi oleh seorang ibu. Karena apa? Dia sudah senang hatinya, anaknya sudah lahir ke dunia, dan rasa sakit itu seperti hilang. Yesus tidak sedang dalam menakut-nakuti muridnya pada saat ini, ataupun dalam konteks Yohanes tadi dengan berkata kamu akan menderita penganiayaan oleh dunia, tetapi Yesus mempersiapkan hati mereka untuk menyuarakan makna kedamaian di bumi dan di surga yang berbeda dengan dunia yang hanya fokus pada kedamaian secara duniawi. Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam nats renungan kita pun di kalimat terakhir ditulis aku telah mengalahkan dunia. Aku telah mengalahkan dunia. Jadi bisa kita lihat bahwa di situ ada kalimat tentang kemenangan. Yesus berbicara tentang kemenangannya sebelum salib dan kebangkitannya yang akan terjadi. Karena baginya kemenangan itu sudah pasti. Kemenangan itu sudah pasti. Melalui salib dan kebangkitan, Yesus mengalahkan dosa, maut, dan seluruh kuasa kejahatan dunia. Jadi kemenangan Kristus adalah pondasi iman Kristen pada saat ini. Orang percaya tidak bertarung untuk menang, tetapi bertarung dalam kemenangan yang sudah diberikan. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan ini juga menjadi sebuah perenungan kepada kita di pagi hari ini, bahwa setelah kita mengenang peristiwa kebangkitan Yesus dari antara orang mati, kita akan masih tetap diperhadapkan dengan situasi-situasi kehidupan yang tidak kita harapkan. Seperti contohnya duka cita, ketakutan, kekhawatiran, pengkhianatan, ketidakadilan, atau sebagainya dalam dunia ini. Jadi respon kita sebagai anak Tuhan adalah kuatkan hati. Teruslah berpengharapan dan teruslah menghadirkan diri menjadi pribadi yang menciptakan kedamaian di tengah-tengah kehidupan orang banyak. Dengan memulai dari berdamai dengan diri sendiri, karena cara yang paling ampuh untuk menciptakan kedamaian adalah dengan berdamai terhadap diri sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, bisa kita simpulkan bahwa dalam Yohanes 16 ayat 33 ini, damai sejahtera hanya ditemukan dalam Kristus, bukan di dalam dunia. Jadi penderitaan adalah realita sebagai manusia yang hidup di muka bumi ini, tapi penderitaan itu bukan akhir dari cerita. Tapi orang percaya dipanggil untuk berani karena kemenangan Kristus sudah final kita dapatkan. Keselamatan itu sudah kita genggam di tangan kita pribadi lepas pribadi. Jadi kita hidup dalam dunia yang bermusuhan, tetapi kita berjalan dalam damai dan kemenangan karena Kristus telah mengalahkan dunia. Bapak Ibu Saudara terkasih, ada satu kalimat sebagai penutup renungan kita pada pagi hari ini, yaitu damai bukan berarti tidak ada badai. Badai itu tetap ada, tapi satu yang pasti yaitu Kristus berserta kita di tengah badai. Ini firman yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sampai kepada kami. Terima kasih untuk semangat baru yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami bisa menjalankan aktivitas kami dalam pagi hari ini dengan semangat yang baru, sukacita yang baru. Dan juga Tuhan, kami berdoa terkhusus dalam pagi hari ini untuk gereja Tuhan GBKP Runggun Cijantung. Kami berharap Tuhan supaya Tuhan tetap memberkati gereja Tuhan. Tuhan tetap memberikan kelancaran di setiap program yang sudah disusun. Terkhusus kami berdoa untuk para pelayan Tuhan yang ada di tengah-tengah
GBKP Rungkun Cijantung, baik itu pendeta, pertua, diaken, emeritus, dan semua pengurus kategorial, pengurus yang ada di tengah-tengah GBKP Rungkun Cijantung. Tuhan berkati setiap pelayanannya, Tuhan yang memberikan semangat kepada ia pribadi lepas pribadi, supaya di tengah-tengah pelayanan hamba Tuhan bisa bersemangat, bisa bersuka cita di dalam tengah-tengah pelayanannya. Terus semua jemaat yang ada di tengah-tengah GBKP Rungkun Cijantung, di setiap usaha, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberikan kelancaran, supaya mereka bisa merasakan berkat Tuhan tetap mengalir di tengah-tengah kehidupannya pribadi lepas pribadi. Ini doa kami Tuhan, kami berdoa melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajari kita doa Bapa kami. Mari kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami bawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.